Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini Selasa 28 Mei 2024. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Seorang pemuda nekat berduel dan menikam tetangga sendiri. Belasan pemuda bertopeng menyerang dan mengancam penghuni kos. Terhimpit masalah ekonomi, seorang ibu rumah tangga jadi kurir sabu. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kerap diajak ribut, seorang pemuda nekat berduel dan menikam tetangga sebanyak 2 tusukan. Korban yang mengalami luka usai berduel dengan pelaku langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Beginilah suasana tempat kejadian perkara pasca duel 2 pemuda berujung penikaman di Jalan Sepakat, Kota Makassar dini hari tadi. Nampak sejumlah warga memadati lorong depan rumah tersangka pelaku penikaman. Polisi yang tiba di TKP langsung mendatangi rumah tersangka yang tak jauh dari lokasi terjadinya penikaman. Polisi yang tiba di TKP langsung mendatangi rumah tersangka yang tak jauh dari lokasi terjadinya penikaman untuk menginterogasi orang tua tersangka atas nama Yusril dan meminta keterangan apa motif sebenarnya dari kejadian ini, serta meminta agar tersangka menyerahkan diri ke Mapolsek. Sementara di lokasi lain, Kamarudin, warga Jalan Sepakat Kota Makassar yang merupakan korban yang mengalami luka tusukan sebanyak 2 kali oleh pelaku, menjalani penanganan tim medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Hingga saat ini belum diketahui motif pasti dari kejadian ini, mengingat korban hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan. Kakak korban yang ditemui di rumah sakit tidak mengetahui apa penyebab dari kejadian ini. Dirinya hanya mengetahui korban yang merupakan adik kandungnya tiba-tiba datang meminta tolong dengan kondisi kesakitan dan nyaris pingsan usai ditusuk oleh pelaku. Jadi ini korban didapat di mana? Di rumah. Di dalam rumah? Terkapar? Terkapar, Pak? Iya. Ruang tamu? Itu saya tolong? Iya, saya waktu mau ke rumah sakit di situ. Ada keributan? Sudah ada keributan. Panit 2 Resmo Polsek Panakukang Ibda Arman Rahim membenarkan adanya kejadian ini dan motif sementara lantaran pelaku tak terima dan merasa tersinggung oleh pelaku yang kerap mencari masalah dan menentang pelaku untuk duel. Saat keduanya berduel, pelaku menusuk korban di bagian punggung sebanyak 2 kali menggunakan senjata tajam jenis badik. Dan selanjutnya terjadi duel di mana tersangka menusuk korban sebanyak 2 kali di punggung. Korban ditusuk tadi itu menggunakan apa, Bang? Untuk tersangka menggunakan senjata jenis badik. Saat ini tersangka pelaku penikaman telah diamankan di Mapolsek Panakukang usai menyerahkan diri dan diantar langsung oleh kerabatnya. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, belasan pemuda bertopeng menyerang dan mengancam penghuni kos menggunakan senjata tajam jenis badik di Jalan Faisal 17, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Para pelaku juga merusak pintu kamar kos korban dan nyaris membakar rumah kos menggunakan bom Molotov. Rekaman CCTV berdurasi 44 detik memperlihatkan kedatangan belasan pemuda bertopeng saat akan melakukan penyerangan terhadap penghuni kos di Jalan Faisal 17, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 26 Mei 2024 dini hari. Belasan pelaku ini diketahui baru saja menyerang dan mengancam mahasiswa di dalam kamar kos dengan senjata tajam jenis badik. Tidak hanya itu,
Para pelaku juga nyaris membakar rumah kos setelah bom molotov yang dilempar terbakar dan membakar tempat sepatu penghuni kos. Usai beraksi, para pelaku pun langsung kabur. Unit Reskrim Polsek Rapocini bersama unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk meminta bukti rekaman CCTV. Berdasarkan keterangan salah seorang penghuni kos, Abrar mengatakan, belasan pelaku yang tiba di rumah kos langsung melakukan penyerangan dan mengancam sejumlah mahasiswa dengan senjata tajam. Para korban yang panik langsung mengunci pintu kamar namun terus ditendang oleh para pelaku hingga rusak. Subuh-subuh? Iya. Berapa orang datang? 9 orang masuk di area kos, 4 orang masuk di kos, di dalam kos. Oh, banyak berarti? Iya. Itu bawa apa dia bawa? Dia bawa bom molotovnya sama badi. Bawa senjata tajam? Iya. Itu kita kenal mereka? Tidak. Oh, udah kita kenal? Iya. Terus dia masuk ke sini menyerang atau bagaimana? Awalnya Pak, dia ketok-ketok, ribut, pukul-pukul ini, dinding. Jadi saya kukira anak-anak lagi. Jadi saya mau keluar, pas saya keluar, dia bilang, mana Yuda? Terus dia tarik badinya. Terus spontan saya tutup pintuku Pak. Baru sudahnya itu dia tendang ini pintu. Setelahnya itu, tidak lama kemudian dia lempar ini Pak. Dia bakar ini? Iya, dia bakar. Selanjutnya kita sudah mendatangi ke TKP dan mengolah TKP serta mencari alat bukti, terutama dari hasil CCTV kami sudah dapat. Nanti kita selanjutnya untuk melakukan pengejaran. Belum diketahui apa yang menjadi motif dari penyerangan ini, mengingat seluruh penghuni kos tidak ada yang mengenal satupun dari para pelaku. Mahasiswa pun berharap polisi segera menangkap para pelaku penyerangan yang identitasnya terekam jelas dalam kamera CCTV. Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kota Parepare. Tidak terima ditegur, seorang gelandangan yang diduga ODGJ di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyerang seorang tukang parkir menggunakan parang. Kejadian ini direkam oleh warga dan menjadi viral di sosial media. Inilah rekaman video amatir saat seorang gelandangan yang diduga orang dengan gangguan jiwa tiba-tiba saja menyerang seorang tukang parkir. Aksi ini terjadi di Jalan Basodeng Patompo, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 26 Mei 2024 pagi dan menjadi viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Diketahui pelaku menyerang tukang parkir ini karena tidak terima ditegur lantaran sering memalak pengunjung toko. Pasca viral, polisi langsung bergerak dan mendatangi TKP dan langsung mengamankan pelaku. Dengan melakukan pendekatan persuasif, polisi berhasil mengambil parang yang disembunyikan di becaknya dan mengambil sejumlah benda tajam seperti pisau dan gunting yang dipasang menjadi aksesoris di becak pelaku. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Membujuk yang bersangkutan bagaimana bisa menyerahkan senjata tajam yang dia pegang. Dan kami juga langsung menindaklanjuti berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk bagaimana membina orang yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi politik. Pakar politik dan kebangsaan Arkam Asikin menilai situasi politik menuju Pilgub Sulsel masih sangat cair. Bahkan paket pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi masih berpotensi dikalahkan oleh figur pasangan lainnya. Calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman, wakil gubernur Fatmawati Rusdi. Figur Andi Sudirman Sulaiman yang kemungkinan besar akan berpasangan dengan Fatmawati Rusdi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Menurut pakar politik dan kebangsaan Arkam Asikin, masih berpotensi dikalahkan oleh pasangan figur lainnya seperti pasangan Muhammad Ramdan Pomanto, Indah Putri Indriani, Iyas Adnan, dan Irwan Aras Andi Muhammad. Pilgub Sulsel dengan 3 pasangan dinilai akan lebih menarik. Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi
Muhammad Ramdan Pomanto dan Indah Putri Indriadi, Ilham Arif Sirajuddin dan Adnan Purikta Ihsan, Andi Irwan Aras dan Andi Muhammad. DPW Nasdem, Rusdi Massa mengumumkan paket bakal calon gubernur, wakil gubernur, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Menurut saya, karena ini partai boleh mencalonkan sendiri tanpa koalisi partai. Berarti partai-partai lain tidak perlu sibuk untuk berkoalisi lagi dengan Partai Nasdem. Mending melakukan koalisi partai yang lain untuk melakukan perlawanan politik terhadap paket ini. Dan sudah ada kemarin beredar 3 bakal calon paket juga, yaitu umpamanya ada Dani Pomanto Indah Putri, kemudian ada Ilham Arif Sirajuddin Adnan, kemudian ada Andi Iwan Aras bersama berpaket Andi Muhammad atau Panglimata. Kalau menurut saya, eskalasi politik Sulsel ini sangat cair, dan paket yang pertama dari Partai Nasdem ini masih sangat mudah dikalahkan oleh ketiga paket bakal calon kalau memang jadi berpaket. Apalagi yang saya tunggu momentumnya adalah umpamanya Partai Gerindra. Partai Gerindra tidak perlu bergabung dengan siapa-siapa. Sebaiknya Partai Gerindra punya paket calon gubernur sendiri, umpamanya Andi Iwan Aras dan Panglimata kalau berpaket. Ini masih sangat mudah mengalahkan paket Andi Sudirman dan Fatmawati. Juga paket yang lain, kalau koalisi partai ini mau melakukan konstelasi politik baru, suara peta politik di Sulsel ini memang Partai Nasdem memenangkan pileg, tapi kalau eskalasi pilkada menurut saya masih mudah dikalahkan oleh paket pilgub atau cagup-cawagup yang lain. Arka menambahkan, cagup lainnya memiliki potensi mengalahkan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati karena situasi politik yang masih cair, geopolitik 24 kabupaten kota, dan pengaruh daya tarik figur paket pasangan lainnya yang masih aktual. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang nomor 1 di IKA Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pomanto, yang ingin maju sebagai bakal calon gubernur Sulsel, menurut sesama alumni Unhas, Dani Pomanto mumpuni dalam tata kelola pemerintahan dan terbukti dengan segudang prestasi 2 periode menjabat Wali Kota Makassar. Dr. Hari, salah seorang alumni Universitas Hasanuddin, menilai sosok Dani Pomanto adalah salah satu alumni yang sangat mumpuni dalam hal tata kelola pemerintahan. Terbukti dalam 2 periode dalam menjabat Wali Kota Makassar, sangat banyak program yang dikerjakan dalam hal pembangunan dan akselerasi pemerintahan dan terbukti bermanfaat kepada masyarakat. Hari berharap jika memang Dani Pomanto bisa menjabat menjadi gubernur nantinya, semoga bisa dapat lebih mensejahterakan masyarakat se-Sulawesi Selatan. Saya kira beliau salah satu alumni yang sangat mumpuni dalam hal tata kelola pemerintahan yang terbukti 2 periode di Kota Makassar. Sangat banyak legasi yang beliau kerjakan dan programkan, dan ternyata terbukti bermanfaat kepada masyarakat. Pembangunan, akselerasi pemerintahan, itu dalam pelayanan kemasyarakatan itu sangat dirasakan masyarakat manfaatnya. Dari Makassar, Ikra iNews melaporkan. RP itu calon ahli gubernur bidang kesehatan rakyat sekaligus. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Aksi guru SMA Negeri 18 Luwu melakukan persetubuhan terhadap siswinya sendiri akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan
cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, dunia pendidikan kembali tercoreng dengan aksi guru SMA Negeri 18 Luwu yang melakukan persetubuhan terhadap siswinya. Mirisnya, setiap kali melakukan persetubuhan, pelaku dan korban merekam dan menyimpan video bejatnya tersebut. Kasus ini terkuak setelah handphone milik korban rusak, lalu diperbaiki oleh rekannya sendiri. Video kemudian tersebar hingga viral. IL 33 tahun, oknum guru SMA Negeri 18 Kabupaten Luwu ini hanya bisa tertunduk malu saat digiring penyidik setelah tertangkap dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku tertangkap setelah video persetubuhannya dengan siswinya berinisial NA 16 tahun tersebar luas hingga sampai ke keluarga korban. Di hadapan penyidik, IL mengaku menjalin cinta dengan korban dengan iming-iming akan menikahi korban. Bukan hanya sekali, pelaku bahkan melakukan persetubuhan hingga 10 kali. Selain di luar sekolah, aksi bejat pelaku juga dilakukan di dalam sekolah, termasuk di kamar mandi, ruang guru, dapur sekolah hingga pinggir sungai saat kegiatan ekstrakurikuler. Mirisnya, saat pelaku melakukan persetubuhan, ia merekam lalu meminta korban menyimpan video mereka sebagai kenang-kenangan. Kasus ini akhirnya terungkap setelah handphone korban rusak. Korban kemudian meminta ke rekannya untuk memperbaiki handphone tersebut. Tidak berselang lama, video asusila antar guru dan murid ini tersebar luas hingga sampai ke keluarga korban. Tidak terima anaknya dijadikan alat pemuas nafsu sang oknum guru. Pihak keluarga korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Ada kegiatan ekstrakurikuler apa itu kalau pramuka? Di mana kau lakukan itu? Di sungai. Sekarang guru diproses. Jadi pengakuan korban itu sekitar 10 kali melakukan pertubuhan, di mana 1 kali di Wisma dan selebih itu di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kadang dilakukan di sekolah dan di luar pada saat dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Atas perbuatannya itu, pelaku kini telah mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu dan dijerat pasal 86 ayat 2 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Dubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Makassar menghadiri rapat kerja wilayah IKA Unhas dengan tema Global Food Baik untuk Semua. Dalam rapat ini, Dani Pomanto sebagai orang nomor 1 di IKA Sulsel menjelaskan bahwa kita harus bersiap menghadapi ancaman krisis karena perubahan iklim ke depannya, terutama dalam hal krisis pangan. Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri kegiatan rapat kerja wilayah IKA Unhas yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah IKA Unhas Sulsel dengan mengusung tema Global Food Hub Baik untuk Semua yang diselenggarakan di Hotel 4 Point Sheraton, Kota Makassar. Dalam kegiatan ini sendiri dihadiri langsung Ketua Umum IKA Unhas yang diwakili oleh Rahman Pina, perwakilan PJ Gubernur, dan utusan Rektor Unhas. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta yang berasal dari 20 daerah yang berada di Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Dani menjelaskan bahwa ada misi penyelamatan dunia yang sedang digagas pengurusnya dalam kegiatan ini. Dani juga menjelaskan bahwa kita harus bersiap menghadapi ancaman krisis karena perubahan iklim ke depannya, terutama dalam hal krisis pangan. Maka dari itu, melalui kegiatan ini, Dani menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan sendiri sangat siap menjadi lumbung pangan untuk menghadapi krisis pangan ke depannya, dilihat dari kayanya sumber daya alam yang ada di tiap daerah di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan Raker Royal, hadir 20 wilayah, 20 daerah, dan kita mengusung Global Food Hub, dan insya Allah dari semua angle daerah akan memperkaya ide ini, dan tentunya kita berharap peran-peran daerah menjadi peran-peran yang sama kuatnya untuk menopang Sulsel menjadi Global Food Hub ini.
Kedepannya, Wali Kota juga berharap dengan kegiatan ini dapat membuat tiap daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari Makassar, Ikra iNews melaporkan. Pemirsa, karena terhimpit masalah ekonomi, seorang ibu rumah tangga asal Kalimantan Utara yang menjadi kurir narkoba antar provinsi ditangkap polisi saat tengah membawa narkotika jenis sabu di Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Di lokasi, polisi menemukan sabu seberat 200 gram yang terbungkus ke dalam kantong plastik kresek. Diduga barang haram tersebut berasal dari Malaysia. Dari rekaman video amatir, terlihat tim Opsnal Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap salah seorang wanita berinisial RA berusia 36 tahun yang merupakan penumpang minibus berwarna putih saat melintas di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan sabu seberat 200 gram yang disembunyikan ke dalam kantong plastik kresek berwarna hitam. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan ini hanya bisa pasrah saat digiring bersama barang bukti ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku adalah seorang ibu rumah tangga beranak 2 yang nekat menjadi kurir narkoba antar provinsi karena terhimpit masalah ekonomi keluarga. Diduga barang haram tersebut berasal dari negara Malaysia, masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, milik salah seorang bandar sabu berinisial AS, warga asal Kalimantan yang kini menjadi buron. Mirisnya modus penyelundupan narkoba jenis sabu ini memanfaatkan seorang wanita yang terhimpit masalah ekonomi dengan iming-iming upah senilai 20 juta rupiah sekali kirim. Sebelumnya penangkapan kurir narkoba ini berawal dari hasil informasi masyarakat terkait adanya seorang wanita yang membawa sabu seberat 200 gram dari Kalimantan Utara menuju Makassar. Kemudian petugas menangkap pelaku yang tengah menumpangi minibus berwarna putih saat melintas di Jalan Poros Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Di dalamnya berisikan 4 saset berukuran sedang ataupun bisa dikategorikan besar lah. Dengan ukuran diperkirakan masing-masing saset di dalam 4 saset ini diperkirakan sekitar 50 gram. Sehingga berdasarkan yang kami dapatkan informasi ataupun dari pengakuan si tersangka bahwa diperkirakan itu berjumlah sekitar 200 gram kurang lebih. Ya. Hingga saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Sulsel dan terancam dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun atau 20 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi seputar operasi razia penyakit masyarakat. Asik berduaan di dalam kamar kos 4 pasangan muda-mudi yang berstatus pelajar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diamankan petugas. Petugas gabungan dari Polresta Toraja dan personil TNI bersama Satpol PP melakukan razia penyakit masyarakat di Kota Makale, Tanah Toraja, Kamis malam. Petugas gabungan menyasar sejumlah rumah kos yang diduga tidak terpantau oleh para pemiliknya yang dijadikan tempat mesum oleh para muda-mudi. Razia tersebut menjaring sebanyak 4 pasang muda-mudi yang diketahui masih berstatus pelajar. Mereka ditemukan di dalam kamar kos sedang asik berduaan yang bukan pasangan suami istri. Ada 4 yang kami ketemukan dan kami bawa di kantor dan dihadirkan oleh orang tuanya. Keempat pasangan muda-mudi itu langsung digiring oleh petugas gabungan ke Mapolresta Toraja untuk dibina. Selain itu, juga pihak petugas akan memanggil orang tua mereka untuk diberikan pemahaman karena sudah melakukan hal yang tidak senonoh. Dari Tanah Toraja, Jufrin Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Parepare tega menganiaya serta meludahi ibu kandungnya sendiri. Pemuda 31 tahun itu tega menganiaya ibu kandungnya setelah menunggak minuman keras. Iqbal, pemuda 31 tahun ini hanya bisa pasrah saat dijemput oleh polisi di rumahnya di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapakde, Kota Parepare.
Iqbal diketahui baru saja memukul bahkan hingga meludahi orang tuanya sendiri karena kesal dan marah setelah menunggak minuman keras. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini pun akhirnya ditangkap setelah orang tuanya mengadukan tindakannya ini ke Polsek Ujung Kota Parepare. Pelaku ditangkap dengan kondisi mabuk dan langsung digiring ke Polsek Ujung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi sementara ini kami amankan di Polsek Ujung karena beliau atau oknum laki-laki ini telah meminum suatu minuman keras yang berupa tuak yang mengakibatkan dia sudah mabuk. Jadi laporan dari masyarakat bahwa telah melakukan suatu keributan. Makanya permintaan dari masyarakat kami. Atas perbuatannya itu, pelaku kini ditahan di Polsek Ujung Kota Parepare. Sementara polisi masih menyelidiki lebih lanjut alasan pelaku berbuat demikian kepada orang tuanya sendiri. Dari Parepare, RWDK Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Laurencia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam kita pada salaman. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.